Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Pagi itu, semuanya terasa biasa saja. Udara masih lembab, matahari pelan-pelan naik di ufuk timur, dan suara ombak menjadi latar alami bagi kehidupan di tepi pantai. Para nelayan sedang bersiap mendorong perahu ke laut, anak-anak berlarian sambil menendang pasir, dan para pedagang sibuk membuka lapak di pinggir dermaga. Tapi, dalam waktu yang gak lama, sesuatu terasa janggal. Salah satu nelayan berteriak, airnya surut jauh banget. Awalnya, semua orang mengira ini hanya surut besar, fenomena yang biasa terjadi menjelang badai atau akibat pasang surut bulan. Tapi makin lama, air laut terus menjauh dan tidak kembali lagi. Beberapa jam kemudian, laut yang biasanya bergemuruh itu sudah berubah jadi hamparan lumpur luas yang perlahan mengering. Kapal-kapal terdampar, jangkar mereka menancap di tanah kering. Ikan-ikan menggelepar di dasar laut yang terbuka, seolah bingung kenapa tempat tinggal mereka tiba-tiba lenyap. Siaran berita mulai ramai. Ilmuwan, reporter, semua mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ada yang bilang ini mungkin efek pemanasan global ekstrim. Ada yang menduga terjadi reaksi kimia besar di atmosfer yang mempercepat penguapan air laut. Tapi tak ada yang punya jawaban pasti. Yang jelas, laut sedang menghilang, benar-benar menguap. Dalam beberapa jam, fenomena ini nggak cuma terjadi di satu tempat. Dari Samudra Pasifik sampai Atlantik, dari Laut Jawa sampai Laut Tengah, semuanya mulai surut secara serempak. Citra satelit menunjukkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia. Warna biru laut di peta bumi mulai memudar. Hari kedua, udara terasa sangat lembab. Langit tampak aneh, agak buram dan keperakan, seperti ada kabut raksasa yang menyelimuti seluruh planet. Udara terasa berat, dan setiap tarikan napas terasa agak hangat dan lembab, seperti sedang menghirup uap dari panci mendidih. Beberapa orang mulai pusing, karena oksigen di udara mulai turun sedikit demi sedikit. Di kota-kota pesisir, kekacauan mulai terjadi. Orang-orang berbondong-bondong ke pantai, ingin melihat keajaiban ini dari dekat. Ada yang kagum, ada yang panik. Beberapa orang bahkan berjalan ke tengah bekas laut, mengambil foto dan merekam video. Padahal tanahnya mulai retak dan mengeluarkan gas panas dari bawah. Laut yang dulu menenangkan, kini jadi tempat yang menakutkan. Pemerintah di berbagai negara mulai mengumumkan keadaan darurat. Para ilmuwan dikerahkan untuk meneliti penyebabnya. Tapi hasil awal justru bikin merinding. Suhu global naik beberapa derajat dalam satu hari, dan kelembapan atmosfer meningkat drastis. Artinya, air laut benar-benar menguap, bukan sekadar surut. Hari ketiga, dunia sudah mulai sadar, ini bukan bencana sementara. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah seluruh kehidupan di bumi. Dan anehnya, meski awan tebal memenuhi langit, tak satu tetes hujan pun turun. Semua uap itu tetap menggantung di udara, seperti sedang menunggu sesuatu. Di saat itulah, banyak orang mulai menyadari, kita sedang menyaksikan akhir dari laut, dan mungkin, awal dari kehancuran bumi yang baru. Hari-hari setelah laut menguap terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Langit berubah pelan-pelan, tapi pasti. Awalnya hanya tampak sedikit berkabut, seperti udara lembab sebelum hujan turun. Tapi kali ini, kabut itu tidak hilang-hilang, malah makin tebal setiap jam. Kalau kamu melihat ke atas, warna biru langit yang biasanya cerah kini berubah jadi abu-abu keperakan. Matahari masih ada di sana, tapi sinarnya redup dan aneh, seperti terhalang tirai tipis yang tak pernah tersingkap. Dan yang lebih menyeramkan, langit tampak berdenyut, seperti hidup. Kadang awan bergerak cepat, lalu tiba-tiba berhenti. Seolah atmosfer bumi sedang sesak napas. Semua ini terjadi karena jutaan triliun ton air laut sudah berubah menjadi uap air yang naik ke udara. Bayangkan saja, seluruh samudra yang dulu luasnya tak terbatas kini ada di atas kepala kita. Udara menjadi sangat lembab, terasa berat, dan panas seperti di dalam sauna raksasa. Napas manusia jadi pendek, keringat menetes tanpa henti. Bahkan di malam hari, hawa panasnya masih terasa,
Bumi seperti oven yang baru saja dipakai memanggang sesuatu. Ilmuwan di seluruh dunia kebingungan. Mereka memantau data satelit dan menemukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan atmosfer bawah bumi, troposfer, kini hampir penuh dengan uap air. Biasanya, awan terbentuk di ketinggian tertentu, lalu turun jadi hujan. Tapi kali ini, uapnya terlalu banyak, terlalu panas, sampai tidak bisa mengembun menjadi hujan sama sekali. Hasilnya, langit jadi seperti panci presto besar yang menahan tekanan di dalamnya. Di beberapa tempat, fenomena cuaca aneh mulai muncul. Petir menyambar-nyambar tanpa henti di udara yang lembab, tapi tidak ada hujan. Angin berputar membentuk pusaran besar seperti tornado, tapi tidak menyentuh tanah. Di daerah lain, terjadi badai uap panas, angin kencang yang membawa udara lembab dan membuat orang pingsan hanya karena kehabisan oksigen. Suhu bumi naik drastis. Di beberapa kota besar, termometer menembus angka 50 derajat Celcius siang hari. Orang-orang mulai menutupi jendela dengan kain basah agar sedikit lebih sejuk. Pendingin udara berhenti bekerja karena listrik sering mati. Tanpa laut, tidak ada lagi yang menahan panas matahari. Biasanya, air laut menyerap sebagian besar panas bumi dan melepaskannya perlahan. Tapi kini, tanpa penyeimbang itu, bumi terbakar dari bawah. Hewan-hewan mulai gelisah. Burung kehilangan arah karena medan magnet bumi terganggu akibat perubahan tekanan udara. Mereka terbang tanpa tujuan, lalu jatuh ke tanah karena kelelahan. Tanaman layu lebih cepat, tanah retak, dan sungai-sungai mulai mengecil. Ironisnya, air ada di mana-mana, tapi semuanya di udara, tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan. Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terasa di kehidupan sehari-hari. Langit menjadi semakin gelap walau bukan malam. Cahaya matahari dipantulkan oleh uap air dan debu yang naik ke atmosfer. Siang terasa seperti senja panjang, dan malam seperti waktu yang tak berujung. Bumi menjadi lembab, panas, dan muram. Di beberapa daerah tropis, badai besar mulai terbentuk. Tapi bukan badai biasa, ini badai yang menggantung. Uap air berkumpul, membentuk awan raksasa setinggi gunung, tapi tak pernah turun hujan. Angin di bawahnya mengamuk, memporak-porandakan kota-kota kecil di pesisir yang sudah kehilangan lautnya. Dan di saat semua orang menatap langit dengan ketakutan, para ilmuwan memperingatkan hal yang lebih parah lagi. Jika uap air terus menumpuk, tekanan di atmosfer akan naik ke titik berbahaya. Itu berarti, satu hal, akan ada ledakan besar di langit. Tapi sebelum itu terjadi, manusia sudah harus berhadapan dengan masalah yang lebih mendesak. Bagaimana caranya bertahan hidup di bumi yang semakin panas dan tanpa laut? Langit kini bukan sekadar atap dunia. Ia telah berubah menjadi penjara raksasa yang menahan panas, menahan air, dan perlahan-lahan menekan kehidupan di bawahnya. Bumi yang dulu sejuk dan biru, kini mulai berubah menjadi merah dan lembab. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari kegilaan langit. Hari-hari setelah langit mulai gila, dunia terasa makin sepi. Bukan hanya karena orang-orang mulai jarang keluar rumah, tapi karena suara laut, yang dulu selalu terdengar di mana-mana, kini benar-benar hilang. Tidak ada lagi deburan ombak, tidak ada lagi suara burung camar yang berputar di atas air. Pantai yang dulu jadi tempat paling damai di dunia, sekarang hanya hamparan tanah kering dan retak sejauh mata memandang. Pasirnya berdebu, lengket, dan meninggalkan bekas garam di kaki kalau kamu berjalan di atasnya. Dan di tengah-tengah padang garam itu, terhampar sisa-sisa kehidupan laut. Cangkang kerang, bangkai ikan, karang-karang mati yang dulu berwarna-warni kini memutih seperti tulang. Bau asin yang khas laut kini berubah jadi bau busuk dari sisa organisme yang mati mendadak. Dunia seolah kehilangan napasnya. Para ilmuwan bilang, laut adalah salah satu organ paling vital bagi bumi. Seperti paru-paru, bahkan lebih dari itu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi lebih dari setengah oksigen di udara yang kita hirup setiap hari datang dari laut, bukan dari pohon. Semua berkat makhluk kecil bernama plankton. Mereka adalah tanaman mikroskopis yang hidup di permukaan laut dan menghasilkan oksigen lewat fotosintesis. Sekarang, plankton itu lenyap. Dan artinya, udara yang kita hirup pun perlahan mulai berubah. Beberapa minggu setelah laut menguap, kadar oksigen di atmosfer turun perlahan tapi pasti. Tidak cukup untuk langsung membuat orang mati lemas, tapi cukup untuk membuat semua orang lebih cepat lelah, lebih sulit bernapas. Anak-anak mulai sering batuk, orang tua cepat pusing, dan hewan-hewan darat tampak lesu.
Burung-burung banyak yang jatuh di tengah penerbangan karena kehabisan energi. Sementara itu, pohon-pohon di daratan juga mulai kesulitan. Karena suhu naik, dan kelembapan yang terlalu tinggi membuat mereka sulit berfotosintesis dengan normal. Laut yang hilang juga berarti rantai makanan rusak total. Nelayan kehilangan pekerjaan, industri ikan berhenti, dan masyarakat pesisir yang dulu hidup dari laut mulai kelaparan. Sungai-sungai yang bermuara ke laut kini berakhir di padang garam yang luas, dan karena airnya tidak lagi kembali sebagai hujan, alirannya pelan-pelan mengering. Hujan masih belum turun, meskipun langit penuh awan. Bumi seperti sedang menahan airnya sendiri, tidak mau memberikannya kembali. Di beberapa daerah, dasar laut yang terbuka mulai melepaskan gas-gas aneh. Hidrogen sulfida, metana, dan gas beracun lainnya naik ke udara, menciptakan kabut tipis yang berbau telur busuk dan membuat mata perih. Beberapa orang yang tinggal dekat bekas dasar laut harus dievakuasi karena udara di sana sudah tidak bisa dihirup dengan aman. Para ilmuwan memperingatkan, jika ini dibiarkan, gas-gas itu bisa mempercepat pemanasan global, membuat bumi makin panas, bahkan mungkin tidak bisa dihuni lagi. Kehilangan laut juga berarti kehilangan keindahan. Tak ada lagi pantulan cahaya biru di cakrawala, tak ada lagi suara lembut ombak di malam hari. Bagi sebagian orang, hal ini terasa seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Karena laut bukan sekadar air asin, laut adalah jiwa dari planet ini. Ada seorang nelayan tua di sebuah desa kecil yang dulunya terkenal karena pantainya yang indah. Setiap pagi, ia masih datang ke tepi bekas laut itu. Ia duduk di atas perahunya yang sudah retak, menatap hamparan tanah yang dulu penuh air. Dulu di sini ada paus, katanya pelan. Sekarang cuma sunyi. Suara itu tenggelam di antara angin panas yang berhembus dari dasar laut. Di kota-kota besar, orang sudah mulai panik. Air bersih mulai langka, udara makin berat, dan bahan makanan laut lenyap dari pasar. Harga garam melonjak. Ironis, karena garam kini ada di mana-mana, tapi tidak bisa dimakan begitu saja. Manusia mulai sadar bahwa semua yang mereka anggap kecil, air laut, awan, plankton, ikan, ternyata saling terhubung seperti jaring halus yang menahan kehidupan di bumi. Dan ketika salah satu benang itu putus, semua ikut terlepas. Kini, bumi benar-benar berbeda. Bukan lagi planet biru, tapi planet kecoklatan, penuh gurun garam dan langit lembab. Tidak ada laut, tidak ada kehidupan laut, dan perlahan, tidak ada kehidupan yang tersisa untuk bernapas. Namun meski semua terlihat berakhir, sebagian orang masih berharap. Mungkin, suatu saat, awan-awan yang menggantung itu akan berubah jadi hujan. Mungkin bumi masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi sampai saat itu datang, manusia hanya bisa menatap langit dan merindukan suara ombak. Sudah berminggu-minggu sejak laut benar-benar hilang. Orang-orang mulai terbiasa dengan pemandangan langit yang aneh dan panas yang tak masuk akal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka biasakan, kehausan. Awalnya, semua orang berpikir, kita kan masih punya sungai dan danau. Tapi tanpa laut, siklus air dunia berhenti. Air sungai yang biasanya berasal dari hujan dan es pegunungan mulai berkurang, karena tidak ada lagi uap air dari laut yang naik dan turun jadi hujan. Hujan sudah lama tidak turun, meskipun langit penuh awan. Awan-awan itu hanya menggantung, seperti menatap bumi dari atas. Diam, berat, tapi tidak memberi apa-apa. Danau mulai mengering. Sungai-sungai berubah jadi aliran kecil yang berlumpur. Air yang tersisa berwarna keruh dan asin karena garam dari dasar laut terbawa angin dan jatuh di daratan. Air tawar yang benar-benar bersih jadi langka. Banyak orang mulai merebus air dari sungai, menampung embun, bahkan mencoba mengekstrak air dari udara dengan alat sederhana. Tapi jumlahnya sangat sedikit, tidak cukup untuk semua. Di kota-kota besar, krisis air resmi diumumkan. Setiap orang hanya boleh mengambil beberapa liter air per hari. Air minum dijatah seperti bahan bakar di masa perang. Antrian panjang terjadi di setiap stasiun penyaluran air, dan kadang orang rela berkelahi hanya demi seember kecil air bersih. Orang-orang kaya mulai menimbun air di bawah tanah, sementara yang miskin hanya bisa mengandalkan hujan yang tak kunjung turun. Perusahaan besar yang dulu menjual minuman ringan dan air kemasan berubah jadi penyedia air utama bagi masyarakat. Air menjadi mata uang baru. Satu botol air bisa ditukar dengan makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal. Banyak kota runtuh bukan karena bencana alam, tapi karena perebutan air. Tapi bukan cuma air yang hilang, makanan juga mulai sulit dicari. Tanpa laut, manusia kehilangan sumber protein terbesar, ikan dan hasil laut. Tambak-tambak ikan di pesisir mati total, nelayan tidak bisa melaut, dan perikanan global runtuh. Di darat,
Tanaman pertanian mulai gagal panen karena tanahnya terlalu kering dan cuaca tidak stabil. Hujan tidak turun, matahari terlalu terik, dan kelembapan yang terlalu tinggi membuat banyak tanaman busuk sebelum tumbuh sempurna. Petani mencoba sistem baru, menanam di dalam rumah kaca, menggunakan sisa air limbah yang disaring ulang. Tapi hasilnya sedikit, dan hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk makan enak. Sayuran layu sebelum matang, buah-buahan kecil dan kecut, dan hewan ternak mulai kurus karena kekurangan air dan rumput. Banyak petani terpaksa menjual ternaknya, atau menyembelihnya sebelum semua mati kehausan. Bagi sebagian besar orang, makanan kini bukan soal selera, tapi soal bertahan hidup. Satu mangkuk bubur encer bisa jadi makanan bersama sekeluarga. Orang-orang mulai makan apapun yang bisa dimasak. Akar, daun liar, bahkan serangga. Di kota, restoran mewah sudah tutup. Yang tersisa hanyalah dapur darurat dan tempat pembagian makanan dari pemerintah, kalau masih ada stok. Sementara itu, udara makin panas dan berdebu. Setiap hari, angin membawa garam halus dari dasar laut yang kering. Debu garam itu masuk ke paru-paru, membuat banyak orang batuk dan sesak napas. Masker jadi barang penting, bukan karena virus, tapi karena udara sudah tak lagi bersih. Langit kadang terlihat putih keabu-abuan, seperti dunia ini diselimuti kabut garam. Ilmuwan memperingatkan bahwa lapisan ozon mulai menipis, dan sinar matahari sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa laut yang menyerap sebagian panas, bumi seperti panggangan besar yang tidak punya pendingin. Suhu siang hari bisa mencapai 60 derajat Celcius di beberapa wilayah tropis. Banyak orang mulai bermigrasi ke daerah pegunungan untuk mencari udara yang lebih sejuk dan sumber air tersembunyi. Namun, bahkan di pegunungan pun, kehidupan tidak mudah. Sungai-sungai yang mengalir dari puncak perlahan mengecil, dan salju di puncak gunung mencair lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu singkat, cadangan air tawar yang tersisa juga akan habis. Semua orang tahu itu, dan itulah yang membuat mereka takut. Di tengah semua kekacauan ini, muncul berbagai kelompok yang mencoba bertahan dengan cara sendiri. Ada yang membangun komunitas air, menampung dan menyaring setiap tetes air hujan yang mungkin turun. Ada juga yang mulai beralih ke teknologi penyuling uap air, mencoba mengambil air dari udara lembab di sekitar. Tapi peralatan itu mahal, dan tidak semua orang bisa membuatnya. Sementara itu, pemerintah di beberapa negara mulai meneliti cara menghidupkan kembali laut. Tapi bagaimana caranya? Kalau semua air sudah jadi uap di langit, dan atmosfer terlalu panas untuk menurunkannya lagi, bumi kini seperti tubuh yang kehabisan darah. Laut, yang dulu jadi sumber kehidupan, telah hilang. Dan sekarang manusia sedang berjuang keras untuk meneteskan kembali sedikit kehidupan itu ke dunia yang kering. Namun, jauh di atas sana, di antara awan-awan berat yang belum mau menurunkan hujan, tekanan mulai meningkat. Langit sudah menahan terlalu banyak air, dan sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Bumi yang dulu biru, kini benar-benar berubah warna. Dari luar angkasa, planet ini tidak lagi tampak biru berkilau seperti mutiara di antara bintang. Warna laut telah memudar, digantikan dengan coklat kusam dan putih keabu-abuan dari garam yang menutupi bekas samudra. Planet ini kini tampak kering, panas, dan sakit. Seiring hilangnya laut, suhu bumi naik dengan cepat, jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan para ilmuwan. Biasanya, laut berperan seperti penyejuk alami planet ini. Ia menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, menjaga suhu tetap seimbang. Tapi sekarang, tanpa laut, panas dari matahari langsung menghantam daratan dan terperangkap di atmosfer. Hasilnya, siang hari jadi terlalu panas, dan malam hari terlalu dingin. Bayangkan siang hari dengan suhu mencapai 65 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan aspal dan membuat logam di luar ruangan terasa seperti bara. Lalu malam hari turun drastis sampai di bawah 0 derajat di beberapa tempat, karena tak ada lagi kelembapan laut yang menahan panas. Bumi seperti mesin yang kehilangan sistem pendingin, tidak stabil, tidak terkontrol. Kehidupan manusia dan hewan benar-benar terguncang. Orang-orang terpaksa menyesuaikan diri dengan ritme baru. Bekerja hanya saat fajar dan menjelang senja, sementara siang hari digunakan untuk bersembunyi di dalam rumah atau tempat teduh. Bahkan burung dan serangga mengubah pola hidupnya. Banyak hewan menjadi nokturnal, hanya aktif di malam hari karena suhu siang terlalu mematikan. Tanah-tanah di bekas pesisir mulai retak seperti kulit kering. Garam yang mengendap di sana menyerap air dari tanah, membuat lahan pertanian semakin tidak bisa digunakan. Pohon-pohon yang dulu rindang kini tinggal batang dan ranting. Angin panas berembus membawa debu garam yang melukai kulit dan merusak mata. Di beberapa wilayah, muncul badai aneh, bukan badai air, tapi badai debu garam.
Butir-butir halus putih beterbangan, menutupi seluruh kota seperti salju, tapi pedih dan gatal di kulit. Bangunan berkarat, kendaraan rusak, dan peralatan elektronik berhenti bekerja karena korosi dari garam di udara. Udara pun terasa tajam, menusuk hidung, membuat banyak orang batuk dan pusing. Tak berhenti di situ. Tanpa laut yang menahan tekanan udara, angin di bumi menjadi tidak teratur. Di beberapa daerah, angin sepau-sepau berubah jadi topan dalam hitungan menit. Arah angin sulit diprediksi, kadang berputar-putar membawa panas dari gurun, lalu tiba-tiba berhenti dan meninggalkan udara yang hening tapi menyesakkan. Sistem cuaca global benar-benar kacau. Sementara itu, di daerah kutub, es mencair jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa laut yang mengatur suhu global, panas dari garis khatulistiwa menjalar sampai ke utara dan selatan. Lapisan es raksasa di Greenland dan Antartika runtuh satu persatu, menambah kelembapan di udara tapi tidak cukup untuk menurunkan hujan. Justru, perubahan itu menyebabkan lapisan atmosfer bagian atas makin padat dan berat. Bumi terasa seperti makhluk hidup yang demam tinggi. Dan seperti tubuh yang sedang demam, planet ini berusaha menyeimbangkan dirinya. Tapi dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia. Kadang muncul badai besar di satu belahan dunia, sementara di sisi lain justru turun salju tebal di tengah musim panas. Di padang pasir Afrika, butiran es sebesar kepalan tangan pernah jatuh dari langit. Di Eropa, terjadi kebakaran hutan yang tidak bisa dipadamkan karena udara terlalu kering. Dan di Asia, badai angin panas menyapu kota-kota dalam semalam, meninggalkan ribuan orang pingsan karena kehabisan oksigen. Masyarakat mulai kehilangan arah. Beberapa orang menyalahkan pemerintah, beberapa menyalahkan sains, dan sebagian lagi hanya pasrah. Di beberapa tempat, muncul kelompok-kelompok yang percaya bahwa laut menghilang karena ulah manusia yang terlalu serakah, menambang, mencemari, dan melupakan alam. Mereka mulai membangun komunitas kecil di pegunungan, hidup sederhana, mencoba bertahan dari apa yang mereka sebut kemarahan bumi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang aneh. Meskipun bumi terasa semakin panas dan kering, langit tampak semakin gelap. Uap air yang menumpuk di atmosfer mulai menyerap cahaya matahari, membuat dunia terasa redup walau masih siang. Kadang, langit memancarkan kilatan cahaya samar, seperti petir yang tidak jadi turun. Para ilmuwan memperingatkan, ini tanda tekanan atmosfer sudah mencapai batasnya. Kalau tekanan ini terus meningkat, kata salah satu ilmuwan di siaran berita terakhir sebelum jaringan listrik padam, langit bisa runtuh, bukan secara harfiah, tapi lewat badai global yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan entah bagaimana, sebagian orang justru berharap itu terjadi. Karena mungkin, badai besar itu akan membawa sesuatu yang kini paling dirindukan oleh seluruh dunia. Hujan. Namun sebelum langit benar-benar menangis, bumi masih harus melewati satu babak paling keras. Saat alam benar-benar kehilangan keseimbangan, dan manusia berada di ambang kepunahan. Waktu terus berjalan. Laut sudah lama hilang, tapi rasa aneh itu masih terasa di dada setiap orang. Perasaan kosong, seperti kehilangan sesuatu yang seharusnya selalu ada. Dan kini, dunia mulai melihat sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan. Dasar laut yang terbuka. Sesuatu yang selama ribuan tahun tersembunyi di bawah ribuan meter air, kini terlihat jelas, luas, sunyi, dan menakutkan. Dari satelit, bekas dasar samudra tampak seperti gurun besar berwarna abu-abu keperakan, berkilau karena lapisan garam yang memantulkan cahaya matahari. Gunung-gunung bawah laut, lembah dalam, parit-parit samudra, semuanya kini terbuka seperti luka lama yang disobek paksa. Awalnya, manusia ragu untuk mendekat. Udara di sekitar bekas laut terasa berat dan panas, dan kadang muncul kabut tipis berbau aneh, campuran garam, belerang, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi rasa penasaran manusia memang tak pernah bisa diam. Dalam beberapa bulan, ekspedisi pertama menuju dasar laut kering pun dilakukan. Para ilmuwan, peneliti, dan petualang dari seluruh dunia berkumpul untuk menjelajahi benua baru yang dulunya tersembunyi di bawah air. Mereka menyebutnya zona dasar laut terbuka, wilayah yang dulunya mustahil dijangkau karena tekanan air yang luar biasa tinggi. Kini, semua itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan yang mereka temukan luar biasa. Gunung-gunung bawah laut ternyata menjulang lebih tinggi dari gunung di daratan. Ada lembah-lembah sedalam ribuan meter, seperti jurang tak berujung. Permukaannya ditutupi endapan mineral berwarna aneh, biru tua, merah karat, ungu, bahkan kehitaman seperti kaca. Beberapa bagian mengeluarkan asap tipis, tanda bahwa di bawahnya masih ada aktivitas panas bumi. Tapi keindahan itu punya sisi lain yang menyeramkan. Dasar laut ternyata penuh gas beracun yang selama ini terkunci di bawah tekanan air.
Ketika air laut menguap, gas-gas itu lepas ke udara, metana, belerang, dan hidrogen sulfida. Udara di sekitar zona itu bisa membuat manusia pingsan hanya dalam beberapa menit jika tanpa pelindung. Beberapa tim ekspedisi bahkan tidak pernah kembali. Namun bukan hanya gas yang mengejutkan mereka. Di beberapa wilayah, tim peneliti menemukan sisa-sisa makhluk laut purba yang terawetkan sempurna di lumpur asin yang cepat mengering. Ada ikan besar yang belum pernah dikenali, gurita raksasa yang kering membatu, bahkan kerangka paus berukuran luar biasa. Semuanya seperti membeku di tengah waktu. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai kuburan raksasa kehidupan laut. Tapi yang paling menarik, di kedalaman tertentu, mereka menemukan sesuatu yang tidak sepenuhnya mati. Bakteri dan mikroorganisme kecil ternyata masih hidup di bawah permukaan tanah, bersembunyi di celah-celah batu panas. Makhluk-makhluk ini bisa bertahan dalam suhu ekstrim tanpa cahaya matahari. Para ilmuwan terkejut, karena di saat kehidupan di permukaan hampir punah, dasar laut justru menyimpan kehidupan yang keras kepala, yang menolak menyerah. Penemuan itu memberi sedikit harapan. Kalau makhluk sekecil itu bisa bertahan di dunia yang panas dan kering seperti ini, mungkin manusia pun bisa. Beberapa negara mulai membangun laboratorium bawah tanah di bekas dasar laut, memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi. Mereka mencoba meniru cara mikroorganisme itu bertahan hidup, menciptakan koloni manusia kecil yang hidup dengan sistem daur ulang udara dan air. Namun hidup di dasar laut terbuka bukan hal mudah. Tanahnya rapuh, sering terjadi retakan yang tiba-tiba mengeluarkan gas atau api dari bawah. Kadang muncul gempa kecil, dan di beberapa tempat, muncul geser panas yang menyemburkan uap garam ke udara seperti napas naga. Orang-orang menyebutnya hembusan laut yang marah. Di sisi lain, para penjelajah menemukan sesuatu yang lebih misterius, jejak manusia masa lalu. Reruntuhan kapal, pesawat yang dulu jatuh ke laut, bahkan sisa kota-kota kuno yang tenggelam ribuan tahun lalu kini muncul ke permukaan. Beberapa arkeolog menangis melihat pemandangan itu. Mereka menyadari, laut selama ini menyimpan sejarah peradaban manusia. Dan kini, semuanya terhampar begitu saja di depan mata. Namun keindahan dan misteri dasar laut itu tidak bertahan lama. Karena setiap hari, panas dari bawah bumi terus meningkat. Tanpa air laut yang menekan dan mendinginkan kerak bumi, energi panas dari perut bumi mulai lepas ke permukaan. Gunung-gunung bawah laut yang dulu tidur kini mulai aktif. Letusan kecil terjadi di berbagai tempat, melepaskan abu dan gas yang makin menebalkan atmosfer. Langit menjadi semakin buram, dan bumi semakin sesak. Orang-orang mulai sadar, dasar laut yang kini terbuka bukanlah anugerah. Ia adalah peringatan, luka terbuka bumi yang menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan alam. Dan di saat manusia mulai menggali lebih dalam untuk mencari kehidupan di bawah sana, mereka tidak sadar. Semakin dalam mereka menggali, semakin dekat mereka dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan membuat bumi benar-benar meledak dari dalam. Setelah dunia kehilangan laut dan langit berubah menjadi penjara panas, manusia mulai sadar bahwa mereka tak bisa terus bertahan dengan cara lama. Sumber air habis, makanan langka, udara makin tipis. Mereka tidak lagi bisa bergantung pada alam, karena alam sudah berhenti menolong. Kini, teknologi menjadi satu-satunya harapan. Awalnya, semua tampak kacau. Negara-negara sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi perlahan, dari kekacauan itu lahir ide-ide baru, cara untuk hidup di bumi yang sudah tidak bersahabat. Di beberapa wilayah, terutama di dataran tinggi yang masih relatif aman dari gas beracun, manusia mulai membangun kubah raksasa dari logam dan kaca khusus. Di dalamnya, mereka menciptakan iklim buatan, udara disaring, suhu diatur, dan air didaur ulang terus-menerus. Mereka menamainya kubus atmosfer, atau singkatnya, kota dalam kubah. Setiap kubah bisa menampung ribuan orang. Ada taman kecil dengan tanaman hidroponik, kolam air buatan yang digunakan untuk mengatur kelembapan, dan sistem lampu yang meniru siang malam. Kota di bawah kubah itu menjadi satu-satunya tempat di bumi yang masih terasa seperti rumah. Tapi di luar kubah, dunia tetap sama, panas, kering, dan mematikan. Air menjadi segalanya. Semua kegiatan berputar di sekitar cara menemukan dan menghemat air. Para ilmuwan menciptakan mesin penyuling udara, alat besar yang bisa mengambil uap air dari atmosfer lembab dan mengubahnya jadi tetesan air bersih. Mesin ini membutuhkan energi besar, jadi hanya negara kaya atau kelompok besar yang mampu memilikinya. Air hasil mesin itu dijaga ketat, bahkan lebih ketat daripada uang. Ada juga yang mencoba membuat laut buatan. Ide ini terdengar gila, tapi manusia sudah nekat. Mereka menggali cekungan besar, memasukkan air hasil kondensasi dari atmosfer,
dan mencoba menumbuhkan kembali ekosistem laut buatan dengan mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Tapi laut buatan itu tidak pernah benar-benar menjadi laut. Tanpa siklus alam, tanpa hujan alami, airnya cepat menguap. Dan yang tersisa hanyalah kolam raksasa yang perlahan mengering, seperti dunia itu sendiri. Sementara itu, di bawah tanah, muncul peradaban baru. Beberapa kelompok membangun kota bawah tanah, memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi. Di sana, manusia hidup dalam lorong-lorong panjang dengan dinding logam dan lampu redup. Suhu stabil, tidak ada badai, dan udara dijaga oleh sistem filtrasi canggih. Mereka hidup seperti semut, disiplin, efisien, tapi jauh dari sinar matahari. Ironisnya, tempat yang dulu disebut bawah tanah, kini menjadi tempat paling aman di bumi. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke kubah atau ke bawah tanah. Banyak yang tertinggal di luar, orang-orang yang tak punya harta, tak punya posisi, hanya punya keberanian untuk bertahan. Mereka membentuk komunitas liar di padang garam, hidup dari sisa-sisa teknologi lama. Beberapa dari mereka menemukan cara unik untuk bertahan, seperti menampung embun malam dengan jaring logam besar, atau membuat rumah dari bahan reflektif agar tidak terlalu panas di siang hari. Mereka disebut pengembara langit, karena hidup di bawah awan yang tak pernah memberi hujan. Di sisi lain, teknologi juga membawa sisi gelap. Banyak pemerintah mulai mengendalikan air sebagai alat kekuasaan. Orang yang punya air berarti punya kekuatan. Perang bukan lagi tentang minyak atau tanah, tapi tentang sumber air dan udara bersih. Drone pengintai bertebaran di langit, mengawasi setiap daerah yang punya cadangan air tersembunyi. Beberapa wilayah dijaga seperti benteng, dengan menara pemantau dan senjata otomatis yang menembak siapapun yang mendekat tanpa izin. Namun, di tengah dunia yang keras itu, manusia tetap punya naluri yang sama, ingin hidup. Para ilmuwan tidak menyerah. Mereka mulai meneliti cara untuk menurunkan kembali uap air yang terperangkap di langit. Eksperimen-eksperimen dilakukan di seluruh dunia. Dari menembakkan partikel dingin ke atmosfer hingga menciptakan awan buatan dengan mesin ionik raksasa. Beberapa berhasil menurunkan hujan kecil, tapi hanya sesaat. Tetes-tetes air itu langsung menguap sebelum menyentuh tanah. Dan meskipun semua terasa suram, ada satu hal yang perlahan berubah. Tekanan udara di atmosfer mulai meningkat. Langit semakin gelap, udara semakin berat. Suhu di permukaan mulai sedikit menurun, tanda bahwa uap air di atas sana mulai menumpuk ke titik jenuh. Di beberapa tempat, orang melihat kilatan cahaya di balik awan hitam, seperti petir yang tak jadi menyambar. Para peneliti mulai panik, karena mereka tahu apa artinya itu. Langit sedang bersiap untuk melepaskan semuanya. Tapi bagi sebagian orang, itu bukan kabar buruk. Bagi mereka yang sudah lama kehausan dan hidup dalam ketakutan, badai besar bukanlah ancaman, tapi harapan. Mereka percaya, jika langit akhirnya meledak, maka hujan akan turun. Dan mungkin, bumi akan punya kesempatan kedua. Mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Besok, minggu depan, atau 100 tahun lagi. Tapi satu hal pasti, manusia, dengan segala akalnya, telah berubah. Mereka kini tahu betapa berharganya hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa. Air, udara segar, dan suara ombak. Dan di bawah kubah-kubah buatan, di kota-kota bawah tanah, dan di gurun garam yang sunyi, semua orang menatap langit yang gelap, menunggu saat ketika langit akhirnya menangis lagi. Langit sudah lama diam. Selama bertahun-tahun, manusia menatap awan yang menggantung di atas mereka. Tebal, kelabu, tapi tak pernah menjatuhkan satu tetes pun air. Semua orang mulai terbiasa hidup tanpa hujan. Namun pada suatu malam, sesuatu berbeda. Awalnya, cuma suara kecil, seperti bisikan halus yang datang dari kejauhan. Desis, dentum, lalu keheningan lagi. Orang-orang di luar kubah menatap langit. Ada kilatan cahaya tipis, lalu gulungan petir yang membelah awan seperti urat cahaya. Tak lama, udara berubah. Rasanya berat, lembab, dan hangat seperti napas bumi sendiri. Langit tampak hidup, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beberapa jam kemudian, suara itu datang lagi. Tapi kali ini lebih keras. Duar. Petir menyambar gurun garam, menyalakan ledakan kecil dari gas metana yang terperangkap di tanah. Langit bergetar, bumi ikut bergemuruh. Dan dari celah awan hitam, turunlah sesuatu yang ditunggu manusia selama puluhan tahun. Tetesan air. Tetes pertama jatuh di padang tandus, menguap begitu menyentuh tanah panas. Tapi hujan itu tidak berhenti. Semakin lama, semakin banyak, semakin deras. Tetesan air berubah jadi aliran, aliran jadi banjir. Langit seolah membuka pintu semua uap air yang selama ini ia tahan. Dalam waktu beberapa jam saja,
Seluruh bumi diguyur hujan yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Itu bukan hujan biasa. Air jatuh dengan kekuatan luar biasa, seperti tirai tebal yang menutup pandangan. Satu kubah pelindung retak, lalu pecah. Kota di dalamnya kebanjiran, sistem listriknya korslet, dan sebagian penduduk panik mencari tempat tinggi. Di luar sana, komunitas pengembara langit berteriak gembira. Mereka menari di bawah hujan, menangis, dan membuka mulut mereka untuk merasakan air murni pertama dalam hidup mereka. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Air terus turun, tanpa berhenti. Hari pertama, sungai-sungai lama mulai terbentuk lagi. Hari kedua, lembah-lembah berubah menjadi danau. Hari ketiga, air mulai menelan kota-kota dataran rendah. Dunia seperti sedang mengembalikan apa yang dulu hilang. Laut yang menguap, kini kembali jatuh dari langit. Namun air itu bukan sepenuhnya bersih. Karena terlalu lama di atmosfer, hujan membawa zat kimia, asam, dan debu vulkanik. Pohon-pohon yang mencoba tumbuh kembali malah hangus tersiram air asam. Tanah retak berubah menjadi lumpur beracun. Dan dari dasar laut yang kering, gas-gas lama ikut lepas, membuat badai petir semakin kuat. Hujan itu menjadi bencana kedua. Kubah-kubah atmosfer mencoba menutup sistem ventilasi, tapi tekanan luar terlalu besar. Kaca pelindung pecah satu persatu. Kota bawah tanah mulai bocor karena air menyusup lewat retakan. Orang-orang berusaha memompa keluar air, tapi tak ada gunanya. Dalam beberapa minggu saja, hampir seluruh permukaan bumi tertutup air, seperti laut yang akhirnya menagih kembali tempatnya. Namun anehnya, di tengah semua kekacauan itu, kehidupan mulai bangkit perlahan. Benih-benih yang tertidur di tanah kering mulai tumbuh lagi. Sisa-sisa tumbuhan yang dulu mati karena panas, kini mendapat kesempatan untuk hidup. Air yang dulu dianggap kutukan kini menjadi rahmat yang kasar tapi jujur. Para ilmuwan mulai memperhatikan perubahan atmosfer. Kelembapan mulai stabil, suhu bumi perlahan menurun. Langit yang tadinya merah keabu-abuan kini mulai kebiruan lagi. Meski samar, badai memang menghancurkan banyak hal, tapi juga memperbaiki keseimbangan bumi yang rusak parah. Laut yang menguap akhirnya kembali, tapi dengan harga yang sangat mahal. Bagi manusia, hujan itu seperti akhir dan awal sekaligus. Banyak kota hilang, banyak nyawa lenyap, tapi juga muncul generasi baru yang lahir setelah badai. Mereka tumbuh di dunia yang lembab, penuh air, tapi lebih hijau dari sebelumnya. Mereka tidak tahu bagaimana laut dulu terbentuk, tapi mereka tahu bagaimana bumi menangis untuk hidup lagi. Dan di tengah samudera baru yang mulai menggenang, sisa-sisa peradaban manusia mengapung. Kapal, reruntuhan kubah, dan rumah-rumah kecil yang tersisa. Beberapa orang membangun tempat tinggal di atas air, menciptakan koloni terapung yang mengikuti arus laut. Mereka menyebut diri mereka anak laut baru. Bagi mereka, air bukan lagi ancaman, tapi sahabat. Mereka tahu laut bisa hilang, tapi juga bisa kembali kapan saja. Dan setiap kali hujan turun, mereka akan memandang ke langit dan berkata pelan, "Terima kasih, karena akhirnya kau menangis lagi." Badai besar akhirnya berhenti. Hujan yang turun tanpa henti selama berbulan-bulan mulai reda. Langit perlahan menampakkan warna birunya lagi. Samar, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matahari kembali menembus awan tebal yang dulu seperti tidak pernah mau pergi. Namun dunia di bawah sinar matahari itu sudah berubah total. Bumi yang dulu kering, panas, dan penuh gurun garam kini tertutup air. Gunung-gunung menjelma jadi pulau, kota-kota besar tenggelam di dasar laut, dan daratan yang tersisa kini hanya sedikit. Seolah bumi sedang memulai ulang, menghapus lukanya, dan menulis ulang peta kehidupan. Dari ketinggian, bumi tampak seperti bola biru lagi. Indah, tapi juga asing. Laut baru menutupi hampir seluruh permukaannya, hanya menyisakan titik-titik kecil tempat manusia bisa berdiri. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang menakjubkan. Kehidupan mulai tumbuh kembali. Benih-benih tumbuhan yang sempat mati di tanah kering kini bangkit di pulau-pulau kecil. Tanaman hijau tumbuh cepat, memanfaatkan kelembapan baru dan sinar matahari yang kembali hangat. Burung-burung laut muncul entah dari mana. Mungkin bertahan di gua-gua selama badai, kini terbang lagi di langit biru. Bahkan ikan-ikan mulai bermunculan di air, beberapa berasal dari hasil eksperimen manusia dulu. Sebagian lagi mungkin sisa-sisa kehidupan laut lama yang berhasil bertahan di dasar bumi. Laut yang baru lahir kembali menjadi rumah bagi kehidupan. Manusia yang selamat mulai menyesuaikan diri. Sebagian besar tinggal di koloni terapung, kota-kota baru yang dibangun di atas laut. Mereka menggunakan sisa logam dan bahan dari reruntuhan lama, menggabungkannya menjadi pulau buatan yang mengapung di permukaan. Kota-kota itu bergerak perlahan mengikuti arus laut, saling terhubung oleh jembatan baja dan kapal kecil.
Mereka tidak lagi bergantung pada daratan, karena laut kini menjadi segalanya. Teknologi pun berubah arah. Sumber energi utama kini berasal dari gelombang laut dan sinar matahari. Manusia belajar menanam di atas air menggunakan sistem hidroponik besar, dan membuat mesin penjernih air laut agar bisa diminum. Beberapa bahkan mulai mengembangkan sistem komunikasi bawah laut, karena daratan yang dulu digunakan untuk menara sinyal sudah hilang. Dunia menjadi tenang, tidak lagi penuh asap dan kebisingan mesin besar. Semua bergerak lebih pelan, tapi lebih damai. Namun tentu saja, tidak semuanya mudah. Banyak pengetahuan lama hilang bersama kota-kota yang tenggelam. Peta dunia tidak lagi akurat. Beberapa wilayah yang dulu dikenal kini lenyap di bawah laut, termasuk tempat-tempat bersejarah, pegunungan, dan peradaban besar masa lalu. Manusia yang hidup di generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat daratan luas. Bagi mereka, laut bukan lagi ancaman atau misteri, tapi rumah. Setiap malam, di atas dek kapal, orang-orang sering berkumpul menatap langit. Bintang-bintang terlihat lebih jelas karena udara kini lebih bersih. Mereka menceritakan kisah tentang dunia sebelum laut hilang, seperti dongeng dari masa yang jauh. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, sulit membayangkan bumi yang penuh kota dan jalan. Bagi mereka, dunia yang sepi, lembab, dan mengambang ini justru terasa wajar. Mereka tumbuh dalam kedamaian setelah badai, tanpa tahu betapa keras perjuangan manusia untuk sampai di titik ini. Di beberapa tempat, kelompok ilmuwan mencoba meneliti bagaimana ekosistem baru terbentuk. Mereka menemukan spesies aneh, tumbuhan laut yang bisa hidup di udara terbuka, hewan yang bisa bernapas di air dan darat, dan plankton bercahaya yang memenuhi laut di malam hari seperti bintang yang tumpah ke permukaan air. Bumi tampak seperti sedang menciptakan versi barunya sendiri, dengan aturan yang baru pula. Tidak semua makhluk lama bisa bertahan, tapi mereka yang bisa, berevolusi. Lama-kelamaan, manusia mulai menyadari sesuatu yang dalam. Selama ini mereka berusaha menaklukkan alam, menguasainya, dan mengubahnya sesuai keinginan. Tapi pada akhirnya, alam tetap menang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang perlahan tapi pasti. Laut pergi, bumi kering, langit marah, lalu semuanya kembali, seolah ingin memberi pelajaran. Kau boleh pintar, tapi kau tak pernah benar-benar lebih kuat dariku. Dan kini, di dunia baru ini, manusia belajar untuk tidak melawan, tapi berjalan bersama. Mereka menanam pohon bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk menjaga udara. Mereka berbagi air, bukan memperdagangkannya. Dan mereka menciptakan aturan baru. Tidak ada yang punya laut, karena laut adalah milik semua yang hidup. Waktu berlalu, generasi berganti. Peradaban baru tumbuh, lebih kecil, tapi lebih bijak. Manusia tak lagi mengejar kekuasaan besar atau teknologi yang memaksa alam tunduk. Mereka tahu, laut bisa hilang kapan saja, dan bisa kembali dengan cara yang tak terduga. Jadi mereka memilih untuk hidup dalam harmoni, menjaga keseimbangan yang rapuh itu dengan rasa hormat. Dan setiap kali hujan turun, entah sebentar atau deras, orang-orang selalu berhenti sejenak, mendongak ke langit, menutup mata, dan membiarkan tetesan air menyentuh wajah mereka. Karena bagi mereka, hujan bukan sekadar air dari langit. Hujan adalah pengingat bahwa bumi pernah hampir mati, tapi memilih untuk hidup lagi. Waktu berjalan, tahun-tahun berlalu setelah badai besar. Dunia baru kini tenang, tidak sepenuhnya damai, tapi jauh lebih seimbang. Laut menutupi sebagian besar bumi, dan di atasnya mengapung koloni-koloni manusia yang hidup sederhana, menyesuaikan diri dengan alam yang baru. Anak-anak tumbuh tanpa pernah melihat kota besar, tanpa tahu apa itu mobil, gedung pencakar langit, atau jalan raya yang dulu sibuk. Bagi mereka, dunia hanyalah laut, langit, dan matahari. Setiap hari mereka melihat ikan melompat, mendengar suara ombak, dan menatap bintang yang berkilau di permukaan air malam hari. Bagi mereka, laut bukan misteri. Laut adalah rumah. Tapi di antara manusia yang selamat, masih ada yang ingat masa lalu. Orang-orang tua yang hidup sebelum laut menguap, yang pernah merasakan daratan luas dan udara sejuk di bawah pepohonan. Mereka sering bercerita kepada anak-anak tentang dunia lama, tentang pantai yang ramai, tentang suara ombak yang menenangkan, dan tentang saat laut tiba-tiba menghilang. Anak-anak mendengarkan seperti mendengar dongeng, sulit membayangkan bahwa bumi pernah sekering batu. Lalu, suatu hari, sesuatu terjadi. Sebuah kelompok penjelajah laut, generasi baru yang disebut pencari dasar, menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menggunakan kapal penyelam kecil buatan tangan untuk menelusuri dasar laut baru yang mulai tenang. Di kedalaman yang dulunya merupakan daratan manusia, mereka menemukan sisa kota lama.
Gedung-gedung runtuh, tertutup lumut laut dan karang, tapi beberapa masih berdiri tegak seperti hantu masa lalu. Dan di antara reruntuhan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih menarik. Sebuah kotak logam besar, terkubur di dasar laut dan tertutup garam. Butuh waktu lama untuk membukanya. Tapi saat tutupnya terangkat, mereka menemukan benda-benda aneh. Buku, foto, peta dunia, dan rekaman suara. Semuanya peninggalan dari manusia masa lalu, pesan yang ditinggalkan sebelum laut menguap. Saat mereka memutar rekaman itu, terdengar suara samar, tua, tapi masih jelas. Jika suatu hari laut kembali, dan kalian mendengar pesan ini, ketahuilah, kami pernah salah. Kami pernah serakah, kami pernah buta. Kami menganggap laut milik kami, padahal laut hanya meminjamkan dirinya. Jika kalian mendengar ini, jangan ulangi kesalahan kami. Jagalah bumi, jagalah air, karena di sanalah kehidupan dimulai, dan di sanalah semua akan berakhir. Semua yang mendengarnya terdiam. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara ombak pelan yang mengisi keheningan. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Laut mengembalikan pesan dari masa lalu." Sejak hari itu, pesan itu disebarkan ke seluruh koloni laut. Rekaman itu diputar setiap tahun, pada hari yang mereka sebut Hari Laut Kembali. Hari ketika langit pertama kali menangis dan mengembalikan airnya ke bumi. Itu menjadi momen suci bagi umat manusia yang baru. Bukan upacara besar, tidak ada pesta. Hanya waktu untuk diam, mendengarkan suara laut, dan mengingat perjalanan panjang manusia. Dari kehilangan, kehancuran, sampai kebangkitan. Generasi muda mulai menulis ulang sejarah. Mereka menuliskan kisah tentang laut yang pernah menguap, tentang bumi yang hampir mati, dan tentang bagaimana manusia akhirnya belajar rendah hati. Mereka menyebutnya kisah air, buku yang disalin dan dibacakan dari satu pulau ke pulau lain, agar tak ada yang lupa bahwa laut bukan milik siapapun. Dunia baru itu kini hidup dengan aturan sederhana. Ambil hanya yang dibutuhkan, dan kembalikan sisanya ke laut. Setiap keluarga punya kebun kecil di atas rakit terapung. Setiap anak diajari berenang sejak bayi, bukan hanya agar bisa bertahan hidup, tapi agar mereka mencintai laut, menghormatinya. Laut kini bukan lagi sekadar hamparan air besar. Ia adalah ingatan hidup, saksi dari semua kesalahan dan harapan manusia. Dan setiap kali ombak datang, mereka percaya itu adalah cara laut berbicara, membawa pesan dari masa lalu kepada mereka yang mau mendengarkan. Di malam hari, saat bulan purnama memantul di air tenang, sering terdengar bisikan dari orang-orang tua kepada cucu mereka. Dulu, kita hampir kehilangan segalanya, tapi laut mengajarkan kita untuk mulai lagi. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, lalu bertanya, "Kakek, apakah laut akan menguap lagi?" Dan sang kakek hanya tersenyum, menatap jauh ke cakrawala, dan berkata pelan, "Selama kita menjaga bumi dan saling menjaga, laut akan tetap tinggal bersama kita." Lalu semuanya terdiam. Hanya suara ombak yang berkejaran, seolah mengangguk lembut pada ucapan itu. Dan begitulah dunia baru berjalan. Bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang belajar. Dunia yang tahu betapa berharganya setiap tetes air, setiap hembusan angin, setiap sinar matahari. Karena mereka pernah hidup tanpanya, dan tahu rasanya kehilangan. Kini laut kembali menjadi jantung kehidupan. Ia bukan lagi sekadar permukaan air yang luas, tapi simbol dari harapan dan pengampunan. Bumi yang dulu hampir hancur kini berdenyut lagi. Perlahan, lembut, tapi penuh makna. Dan di bawah langit biru yang baru, di atas lautan yang tenang, manusia akhirnya mengerti pesan sejati dari laut. Aku bisa pergi, tapi aku juga bisa kembali. Aku bisa marah, tapi aku juga bisa memaafkan. Jagalah aku, maka aku akan menjagamu. Lalu angin laut berhembus pelan, membawa pesan itu, menyeberangi ombak, mengelilingi bumi, dan mengingatkan semua makhluk yang hidup bahwa kehidupan, pada akhirnya, selalu dimulai dari air.